Kami mengucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali, dan selamat pagi untuk yang di Indonesia. Senang sekali kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini. Kita sudah masuk lagi pada minggu pertama atau hari pertama dalam minggu kita, dan kita akan mulaikan lagi dengan pelajaran Sekolah Sahabat pada hari yang pertama. Baiklah, sebelum kita akan berdoa, kita akan mendengarkan sebuah lagu spesial yang akan dibawakan dan kita akan dengarkan bersama dan kita akan buka di dalam doa. Kami persilakan. Ku harap padamu, ya Tuhanku, suaramu yang merdu hibur aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu, datang hampir di pencobaanku. Tuhan hadir, aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu selamanya. Curahkan rahmat-Mu dengan limpah. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Ku harap padamu dan percaya, ya Tuhan, janji-Mu genapilah. Aku harap selalu padamu ya Yesus. Oh, berkatilah aku selamanya. Oh, berkatilah aku selamanya. Terima kasih untuk kuartet dari Rumah Sakit Advent Bandung yang sudah membawakan lagu untuk menguatkan iman percaya kita pada saat ini. Kita akan segera berdoa. Mari saya undang kita semua untuk berdoa. Kita satu di dalam doa. Tuhan Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami sembah siang dan malam, kami mengucap syukur atas pimpinan-Mu, di mana Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Kami masuki lagi minggu yang baru dalam tugas pekerjaan kami, bersama-sama dengan kami selalu Tuhan, dan biarlah Engkau akan memberkati lagi kami sepanjang minggu yang akan berjalan ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sahabat pada saat ini. Biarlah Tuhan, Engkau dapat kirimkan Roh Suci dari surga, sehingga kami dipenuhi dengan Roh Suci dalam pelajari akan pelajaran Sekolah Sahabat ini, dan kami dapat hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Begitu juga Tuhan, pendeta muda Tulus Nainggolan yang akan membawakan acara ini, biarlah Engkau mengurapi dia, firman yang akan dia bentangkan hanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, yang ada di Zoom maupun live streaming, biarlah kami selalu memperoleh tuntunan dari surga untuk mempelajari akan firman-Mu ini. Dengar dan sempurnakan doa kami Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita baru saja mendengarkan lagu spesial yang begitu baik. Ku harap padamu, ya Tuhanku. Kenapa? Kita hanya dapat berharap kepada Tuhan kita yang setia. Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Dulu dan sekarang sampai nanti, Tuhan kita tidak berubah. Dia adalah Tuhan yang setia. Hanya padanya kita dapat berharap. Sama seperti pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Kita mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Yesus saudara setia kita. Tuhan seperti kita pelajari bahwa Yesus adalah Tuhan yang adalah pencipta dan penebus. Dan pada saat ini kita masuk dalam ayat inti kita, dia adalah saudara kita yang setia. Ingat, katanya adalah saudara yang setia, yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan yang masa yang akan datang. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging. Maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia. Yaitu yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak darah dan daging. Apa maksudnya anak-anak darah dan daging? Seperti saya dan saudara adalah anak-anak darah dan daging. Ia menjadi bagian sama dengan kita. Menjadi saudara kita. Supaya kita yang semestinya binasa, yang semestinya kita mati, yang semestinya kita memberikan kematian kekalan. Dia alahkan kematian kekal itu dengan kematiannya. Dan kalau kita berbicara, Ibrani 1 berbicara tentang Yesus sebagai anak Allah. Penguasa atas para malaikat. Dan cahaya kemuliaan Allah. Dan gambar wujud Allah. Dalam Ibrani 2, Yesus adalah anak manusia yang dibuat lebih rendah dari para malaikat. Dan yang mengadopsi sifat manusia. Dengan segala kelemahannya bahkan sampai pada titik kematian. Ibrani 2 ayat 7. Ibrani 1 seperti kita pelajari tadi. Bahwa Yesus adalah Yesus sebagai pencipta. Yesus sebagai penebus. Yesus adalah apa? Yang akan segera kembali untuk menjemput kita. Dia adalah Allah. Nah, itu kita akan lihat, sudah kita bahas di Yohanes pasal 1. Kita juga dapat mengerti ini lebih dalam bagaimana pada saat dia menjadi manusia. Dia adalah anak manusia. Seperti dikatakan di dalam ayat inti kita, dia sama dengan kita. Dia rasa lapar, dia tahu penderitaan kita. Dia mengambil kelemahan kita. Tapi bedanya, dia tidak pernah jatuh. Dalam Ibrani 1, Allah berkata tentang Yesus, anakku engkau. Ibrani 1 ayat 5. Dalam Ibrani 2, Yesus menyebut anak-anak manusia sebagai saudara. Ini menyatakan bahwa beda pada saat di Ibrani 1, dibilang Yesus menceritakan Yesus sebagai anak Allah. Tapi di Ibrani 2, Yesus menyatakan kepada saya dan saudara adalah saudaranya. Karena dia mengambil sisi manusia. Pada saat dia menjadi manusia. Dalam Ibrani 1, Bapa menyatakan kedaulatan ilahi anak. Ibrani 1 ayat 8-12.
Dalam Ibrani 2, anak menegaskan kesetiaannya kepada Bapa. Pada Ibrani 1 menyatakan bagaimana kedaulatan ilahinya, Yesus sebagai anak Allah. Tapi dalam Ibrani 2, Yesus menunjukkan kesetiaannya. Kesetiaannya kepada Bapanya. Kepada hukum-hukum yang Tuhan telah perintahkan kepadanya. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dunia ini. Tugasnya dia selesaikan. Tanggung jawabnya dia lakukan. Dia tidak melanggar hukum. Tidak berbuat dosa. Makanya di dalamnya katakan, ia sama dengan kita. Bedanya apa? Dia tidak takluk oleh dosa. Dalam Ibrani 1, Yesus adalah Tuhan pencipta, pemelihara, dan penguasa ilahi. Dalam Ibrani 2, Yesus adalah imam besar manusia, penyayang dan setia. Yesus dalam Ibrani 2, pada saat Ibrani 1 menyatakan dia sebagai sosok keilahiannya. Ibrani kedua, dia sisi sebagai imam besar. Yang menjadi imam besar bagi kita. Kalau imam besar adalah perwakilan yang harus sudah mengalami segala penderitaan kita. Bagaimana dia mewakili kita, dia tidak pernah merasakan. Bagaimana menghibur orang yang berduka, sedangkan belum pernah berduka. Belum pernah merasakan kehilangan. Bagaimana dia mau mengatakan, oh iya, saya akan membangkitkan kamu, sedangkan dia belum merasakan kematian. Dia tidak merasakan penderitaan kita. Gak bisa dia menjadi wakil kita. Tapi ini Yesus ini sudah mengalami ujian, pencobaan, ancaman maut, bahkan kematian sekaligus dia sudah rasakan. Dia lewati itu semua. Dan pada saat itu, dia bangkit dari kematian. Dia katakan kepada Bapa, saya layak menjadi imam besar bagi manusia. Kenapa saya layak? Karena saya, Bapa, saya udah mati untuk mereka. Saya layak menjadi wakil mereka. Saya rasa penderitaan mereka, kehilangan saudara saya, Lazarus. Saya sudah rasakan kehilangan penderitaan, ujian, pencobaan di padang gurun. Saya sudah lewati itu, Bapak. Saya sudah dihadapi hinaan, cacian, makin di kayu salib, Bapak. Semua saya sudah lewati, Bapak. Dan saya menang. Saya boleh menjadi imam besar, mewakili manusia. Singkatnya, gambaran Yesus sebagai saudara yang setia dan penuh belas kasihan digambarkan dalam gambaran tentang anak sebagai perwujudan akhir dari Allah pencipta yang kekal. Singkatnya, gambaran Yesus sebagai saudara kita. Dia bukanlah saudara yang saudara bisa saja meninggalkan saudaranya. Sahabat bisa meninggalkan sahabatnya. Keluarga, orang tua, bahkan dikatakan, jika ibu dapat meninggalkan anaknya, tapi saya tidak. Yesus katakan tidak. Karena apa? Dia adalah saudara kita yang setia. Dia tidak pernah jauh dari kita. Seperti pelajaran hari Jumat kemarin saya katakan. Dalam setiap penderitaan kita, dia ada. Sebagaimana janjinya dalam Matius 28. Aku akan menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Dia sudah nyatakan di dalam Wahyu 1. Yesus berada di tengah-tengah 7 lampu kaki Dian. Apa artinya? Dia berada di setiap permasalahan umat-umat Tuhan. Dia ada untuk kita. Dan saat ini dia bekerja hanya untuk kita. Karena dia adalah saudara yang setia. Kita yang meninggalkan dia pun pada saat kalau kita berbalik padanya, dia akan tetap menerima kita.
sebagaimana adanya. Itulah yang kasih yang lebih dari kasih seorang ibu, kasih lebih daripada seorang sahabat, kasih yang lebih daripada seorang saudara. Karena dia ada untuk kita, kapanpun kita mau, kita membutuhkan dia ada. Dia selalu ada dan ingin selalu dekat dengan kita. Dia adalah saudara yang setia. Bila kita memiliki permasalahan, kita datang kepadanya, dia akan membantu menyelesaikannya. Karena dia adalah saudara kita yang merasakan penderitaan kita. Rasa lapar kita, dia sudah rasa. Rasa sakit, penderitaan, siksaan, dia sudah lebih dahulu rasa. Akibat dosa, dia sudah tanggung. Pertanyaan kepada kita, dia mau jadi saudara kita. Dia tidak pernah malu menyebut kita saudaranya. Apakah kita malu menyebut Yesus sebagai saudara kita? Tergantung kita. Seperti lagu buka tadi. Lagu spesial. Kuharap padamu, ya Allahku. Kalau kita lihat, kita hanya bisa berharap kepada Allah kita, Yesus Kristus, yang adalah sahabat dan saudara kita yang setia. Amin. Mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari Zoom? Dek, di live stream ada pertanyaan, Dek? Nggak ada tambahan atau pertanyaan dari live stream. Bila tidak ada, saya kembalikan kepada Ian. Terima kasih untuk pekabarannya, dan kita akan mendengarkan pembahasan lebih lanjut atau lebih dalam lagi yang akan dibahas oleh Pendeta Stephen Rantung. Baiklah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau tambahan, kita akan masuk dalam doa. Jika ada hal-hal yang kita akan doakan bersama, kami persilakan. Oh, mungkin Tante Tina ya ini ya. Iya. Ya. Silakan, Tan. Tolong doakan Suster Rike Maramis, istri Ketua Jemaat Tamara Mapanget Barat, Manado, yang sedang dirawat di Rumah Sakit Kandu Malalayang karena sakit kanker tulang belakang. Itu permintaan dari Suster Yeyen Supit. Saya teruskan. Terima kasih. Terima kasih. Ibu siapa tadi, Tan? Rike Maramis. Rike Maramis ya? Iya. Istri Ketua Jemaat Tamara Mapanget Barat. Oke. Dari Tante siapa tadi ya? Dari Suster Yeyen Supit. Saya hanya meneruskan. Oke. Terima kasih, Tante. Ya, sama-sama. Ada lagi yang kita akan doakan? Yang di Zoom, kita akan terus doakan Ronald Walean dan Ibu Leli Manuhutu. Kita juga doakan Tante Feli ya. Feli Walewangko yang sakit. Ada lagi? Ada yang dari live streaming, Dek? Hanya ada
permintaan silent request, Kak, dari keluarga Evi Angelo. Oke. Baiklah, kalau sudah tidak ada, kita akan berdoa bersama dan doa akan disatukan oleh Pendeta Muda Tulus Nenggolan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu. Mengucapkan syukur dan terima kasih atas berkat-berkat perlindungan yang Tuhan telah berikan kepada kami sampai saat ini ya Tuhan. Karena kasih-Mu sajalah Tuhan, kami dapat menikmati Sabat yang indah ini. Sehingga kami telah melewatinya, dan pada saat ini kami kembali hanya memohon kasih karunia-Mu saja kepada kami. Sehingga kami terus dapat diberkati melalui pimpinan-Mu yang Kau berikan kepada kami, sebagaimana Engkau telah memimpin kami di hari-hari yang lalu. Pada saat ini ya Tuhan, tak lupa juga kami pada saat ini ingin mendoakan para hamba-hamba Tuhan. Seperti Pendeta Alex Rantung dan keluarga, biarlah Engkau selalu memberkati mereka, sehingga dia dapat menjadi terang, dan juga dapat terus menyaksikan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Berikan dia kesehatan, kekuatan dari surga, sehingga dia dapat terus melayani Tuhan dan menyaksikan apa yang Tuhan telah berikan kepadanya ya Tuhan. Pada saat ini ya juga ya Tuhan, kami tak lupa juga mendatang Pendeta Kausalia ya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kesehatannya kepadanya ya Tuhan, sehingga dia pun dapat menjadi alat Tuhan. Sehingga dia dapat menjadi alat Tuhan untuk menyaksikan kasih Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadanya. Tak lupa juga ya Tuhan, kami juga selalu mendoakan Pendeta Abin ya Tuhan, yang selalu, biarlah kasih-Mu bersama dengan dia. Biarlah Engkau selalu memberikan kepadanya berkat yang berlimpah, berkat kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan dari surga, sehingga dia dapat terus melayani Tuhan di Ungklap dan di sekitarnya ya Tuhan. Sehingga dia dapat terus melayani Tuhan dan menyaksikan berkat-berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang Tuhan telah berikan kepadanya juga ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga tak lupa mendoakan pendeta kami, Gembala Jemaat Fisdak Pendeta Stephen Rantung ya Tuhan, berserta dengan keluarga. Biarlah kasih-Mu saja bersama dengan dia ya Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan menyertai dia, memberikan yang terbaik dalam hidupnya, sehingga dia dapat terus mengambil keputusan-keputusan yang terbaik di dalam hidupnya untuk memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, dan menjadi saluran berkat, khususnya untuk jemaat Fisdak. Berikan dia juga hikmat kebijaksanaan di surga ya Tuhan, sehingga dia dapat memberikan keputusan-keputusan untuk selalu berpihak kepada Engkau ya Tuhan, dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah segala apa yang dia pilih itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit seperti Alden Syihotang, yang selalu kami doakan, Ronald Walean, dan pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Tante Rika Maramis, istri ketua Jemaat Mapanget. Biarlah Tuhan juga melawat mereka. Tak lupa juga kami mendoakan Tante Leli Manuhutu dan Tante Feli Walewangko, yang pada saat ini juga dalam keadaan kurang sehat. Biarlah sahabat-sahabat kami ini ya Tuhan, Engkau lawat mereka, Engkau perhatikan keluh kesah hati mereka, Engkau perhatikan kesehatan mereka, Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Karena kami yakin ya Tuhan, Engkau adalah dokter dari segala dokter, Engkau adalah tabib yang ajaib. Sebagaimana Engkau telah menyembuhkan saudara-saudara kami yang percaya kepadamu ya Tuhan, Engkau juga dapat menyembuhkan mereka ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk silent request yang disampaikan oleh Kak Evi Angelo, Opa Oma Lalaki. Biarlah Engkau mendengar seruan hati mereka ya Tuhan. Dan juga Tante Omi, biarlah juga Engkau mendengarkan apa yang diinginkannya ya Tuhan. Sehingga pada saat ini hamba-Mu berdoa,
Engkau mendengarkannya dan Engkau menjawabnya berdasarkan kasih karunia-Mu saja ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat-umat Tuhan yang telah hadir di live stream dan Zoom. Sehingga kami semua Tuhan dapat selalu dikuatkan. Sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, kami memiliki saudara yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Yaitu Yesus. Yesus yang telah mati untuk kami. Yesus yang selalu berjuang untuk kami. Yesus yang selalu bertahan untuk kami. Umat-umat Tuhan. Biarlah kami pun dapat merasakan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat terus bertahan, berjuang untuk melayani Engkau saja ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu saja yang bersama dengan kami. Kesetiaan-Mu ya Tuhan yang kami kendaki dan kami pun juga akan melakukan yang terbaik hanya untuk mulia bagi nama-Mu. Dan perlindungan-Mu yang dari surga yang Tuhan akan selalu menyertai kami. Berkati juga khususnya jemaat Fisdak ya Tuhan. Biarlah setiap langkah yang kami lakukan hanyalah sesuai dengan kehendak-Mu dan keputusan-Mu. Adalah keputusan yang terbaik hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu saja ya Bapa. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang telah menjadi juru selamat dan penebus akan dosa kami yang akan segera kembali ke dunia ini menjemput kami yang setia. Amin. Terima kasih untuk doanya. Baiklah, acara kita pada saat ini sudah selesai. Kita akan bertemu kembali pada besok malam dalam waktu yang sama. Ya, dan pembahasan besok akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung dengan pembahasan yang lebih mendalam dan judul-judul sepanjang minggu ini. Terima kasih sudah bersama-sama dengan kami Jemaat Fisdak. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada.